biar nanti bisa. Baik. Ya, ini saya share screen lagi. Ya. Oke, di sini ini adalah tampilan view. Seperti kita ketahui, di CI itu adalah ada model view controller kan. Controllernya itu default controller tadi saya sudah jelaskan. Default controllernya adalah admin ya. Nah, lalu di sini yang disettingnya kan tadi ya automod sudah saya setting database terus yang config. Nah, confignya itu adalah ini yang HTTP localhost CI itu sebagai base URL, di mana base URL ini dipakai nanti ketika di view atau untuk melingkan dari file satu ke file yang lain. Misalnya contohnya di yang sini ya, misalnya di sini nih. Nah, misalnya yang di admin. Nah, di admin ini kan ada tombol ya, kalau misalnya ini kan ada tombol kalau misalnya. Nah ini lah, dosen ini ada tombol. Kalau diklik dosen, nah di dalam konten dosen ini itu kan adanya di sidebar ini, berarti saya akan buka di sidebarnya. Di template sidebar. Nah ini sidebar dosen. Kita lihat di sini. Ini dosen kan? Nah, di dosen. Nah, lihat di sini echo base URL. Base URL terus admin dosen. Ingat ini apa? Ini bukan folder, tapi ini adalah controller. Jadi yang di load adalah base URL, controller, lalu nama fungsinya. Jadi di sini kan urutannya kalau di atas itu apa? Dari localhost CI. Nah ini adalah base URL. Lalu ini adalah controllernya dan ini adalah fungsinya. Itu ya, kan URL kan ini. Persis kan? Jadi kenapa itu alasannya kita harus setting base URL karena kita mau manggil ini. Kalau untuk manggil klik dosen ya pasti isinya adalah, coba ketika di highlight lihat di bagian bawah ya, di bagian dari sini nanti perhatikan di daerah sini ya. Kalau saya highlight ke mahasiswa tuh lihat di situ ada localhost CI admin index. Yang kalau highlight dosen ya, saya highlight dosen. Nah, di sini di bawah lihat ada localhost CI admin dosen. Begitu juga yang mata kuliah highlight localhost CI admin mata kuliah. Kalau out sih itu belum saya setting. Nah, itu fungsinya kenapa kita nge-setting ini tadi base URL. Jadi si base URL ini nanti fungsinya untuk digunakan untuk melingkan dari file satu ke file yang lain. Contoh penggunaannya seperti ini, base URL. Sehingga terjemahannya seperti itu ya, base URL. Ini saya jelasin lagi di sini untuk yang config. Sebetulnya itu saja sih yang harus diperhatikan. Bawah-bawahnya sih tidak terlalu tidak ada yang disetting sebetulnya karena di bagian config itu adalah base URL. Lalu ada lagi bagian database. Nah, bagian database karena dia berhubungan dengan database. Nah, ini perhatikan. Di sini hostnya localhost, username-nya root, lalu di sini password kosong, database-nya DB Siakat. Nah, ini ya, DB Siakat itu nama database-nya. Jadi kan ini yang harus disetting. Ini harus sinkron dengan yang tadi ya. Dengan nama tadi, nama base. Ya, itu ya. Nah, ini kan namanya ya, ini nama DB Siakat ini adalah nama database-nya. Lalu itu ya tadi sudah autoload, config, database, terus yang terakhir itu adalah routes. Routes-nya itu fungsinya untuk menentukan default controller yang dipanggil ketika kita hanya mengetik di sini localhost CI saja. CI, dia akan secara default, ya, dia akan secara default memanggil default controllernya. Nah, si default controllernya itu adalah default controller. Jadi kalau ketika dipanggil default controller admin, nah di mana controller adminnya? Dia punya fungsi default functionnya adalah index. Berarti ini yang pertama kali dipanggil. Nah, itu fungsi untuk yang tadi kita nge-setting routes. Nah, jadi itu ya untuk saya refresh lagi setting untuk CI-nya.
Baru saya akan bicara tentang controller sekarang. Ini baru nih controller utama ya. Nah ini ketika default controllernya dipanggil atau kita di sini, ini kan otomatis kepanggil ya. Di sini sama aja dengan kalau saya klik ini hasilnya sebenarnya sama. Nah dia akan loading ini. Nah isi pertama di sini ada data mahasiswa terus mahasiswa tampil data. Ini maksudnya dia nge-load file mahasiswa atau model, terus dia memanggil fungsi ya, memanggil fungsi tampil data. Nah dari fungsi tampil data hasilnya disimpan di sebuah variabel berupa variabel data. Nah, nanti di sini bisa terlihat ya kalau misalnya kita buka di sini ya kalau misalnya kita buka di M-nya yang di M mahasiswanya modelnya. Di sini ya. Nah, ini kan dia ada fungsi tampil data. Fungsi tampil data, dia memanggil ini sebetulnya. Jadi yang tadi tuh yang ini data mahasiswa, dia memanggil mahasiswa tampil data lalu result. Nah, dia memanggil tampil data. Di mana tampil data perintahnya? Nah, ini ya. Perintahnya adalah cuma ini. TB get TB mahasiswa. Nah, ini apa? TB mahasiswa itu adalah nama tabelnya. Ya. Ini TB mahasiswa ini harus sama, harus sinkron. Ini nama tabelnya. Nah, perintahnya itu ya, perintahnya untuk mengambil mengambil tabel seperti ini. Nah, hasil dari yang dipanggil ini disimpan di sebuah fungsi yang namanya tampil data dan ditampung lagi di sebuah variabel. Nah, variabelnya adalah variabel ini, ya, variabel mahasiswa. Nah, ini ya data ini kan ditampung nih hasil dari input dari sebuah apa namanya sebuah tabel ditampung. Nah, ditampung di sebuah variabel namanya data, baru selanjutnya dipanggil si fungsi ininya apa namanya fungsi view-nya ya, memanggil view-nya kan tadi sudah manggil apa namanya controller sudah memanggil si model. Nah, baru dia memanggil fungsinya, fungsi untuk view. Nah, ini kan yang tadi saya jelaskan sebelumnya, panggil view untuk header, panggil view untuk sidebar, dan panggil view untuk mahasiswa. Nah, kebetulan karena datanya itu diambil dari database, nanti pas waktu load view mahasiswa itu harus ditambahkan parameter lagi. Nah, parameternya adalah ini, data variabelnya. Jadilah setelah ini selesai, dan dia akan tampil seperti itu. Nah, sampai sini apa cukup jelas? Pak, izin tanya, Pak. Pak, izin tanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan saya udah download ya, Pak, untuk materi yang pertemuan 6 ini. Ya. Udah di paste juga ke folder examnya, htdoc itu. Tapi pas dicek di PHP My Admin-nya itu, tabel mahasiswanya bukan di DBC Akad, Pak, tapi di DB mahasiswa, di BMHS. DBMHS. Jadi pas panggil CI admin index itu nggak tampil, Pak. Database-nya sudah diimport belum? Tadi kan saya harus ada proses import dulu kan? Udah diimport, Pak, tapi pas diimport itu si TB mahasiswanya ada di DBMHS, bukan di DBC Akad, Pak. Nah, kalau yang di sini berarti lebih kecil dari TB mahasiswa ada di DB MHS. Ya, bukan di DBC Akad. Nah, itu harus dijelasin kenapa itu atau menciptakan aja yang mereka paham gitu. Ini kan sangat simpel. DBC Akad. So, nggak akan hanya yang lain, nggak akan hanya tentang teks tadi, gitu. Nggak akan hanya tentang apa tadi MBV gitu, karena mereka itu
Nah, ini sudah ya, sudah benar nih DBC akadnya ya. Kayaknya itu belum dihapus yang mahasiswanya ya. Mungkin si DBC akadnya ada di sini gitu. Nggak masuk ke DBMHS. Itu berarti si filenya belum ke si database aja bukan nih file si Pak, DB. kalau misalnya di laptop Gimana? Ya, kalau di laptop saya itu TB mahasiswanya itu di DBMHS, Pak. Mungkin nanti dicoba ulang. Ya, coba ulang karena ini sebenarnya file yang ya tadi saya takutnya file yang saya kirim salah ya, tapi ini udah benar kok, ini ada create database DBC akad. Jadi dieksekusi ulang lagi aja pakai perintah yang tadi ya, pakai perintah yang import nih. Import terus tadi yang file SQL-nya diambil lagi. Itu langsung dia otomatis bakal ngebikin si DBC akad. Seperti itu ya. Nanti coba lagi. Yang lain bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada saya lanjut lagi ya, supaya cukup waktunya. Nah, selanjutnya, ini kan ada di record ya, nanti bisa Nah, selanjutnya saya akan ke bagian ini ya, bagian yang kan indeks nih. Sekarang saya misalnya ke bagian yang lain. Di bagian mahasiswa ini ada tombol. Tombolnya itu adalah untuk menambahkan data. Nah, ini tambah data. Klik tombol ini, lalu di sini dia akan keluar sebuah pop-up. Pop-up-nya di sini isinya adalah sebuah nama, NIM, dan tanggal lahir untuk menambah sebuah data ke database. Nah, misalnya saya nambahkan nama ya. Misalnya saya saya simpan, klik saya simpan. Ketika disimpan, nah ini nambah ya. Ini kan nama database, kalau saya buka CTB mahasiswa. Nah, ini karena waktu. Oke, sekarang saya bahas beritanya seperti apa. Prosesnya seperti apa. Kita mulai dari starternya. Si tombolnya itu kan tadi adalah tombol tambah data mahasiswa. Di sini adalah BTN kelasnya ya. Kelas BTN primary untuk berwarna biru. Lalu ada input modal. Nah, ini adalah si pop-up-nya. Ya, ini adalah pop-up-nya. Nah, input modal ini pop-up-nya ada di bawah. Nah, ini seperti ini. Nah, dari sini. Jadi script ini adalah isinya berupa pop-up dari yang tampil. Nah, ini ada formnya ya, ada formnya. Terus ada form ya, berupa form. Nah, form di sini coba lihat ya. Kan ini ada form input data mahasiswa tadi modal yang tadi. Nah, di sini pun ada seperti yang di HTML kalian lakukan, ada tag form. Ya, pokoknya yang berada di dalam ini nih, berada dalam input modal ini satu blok div ini adalah satu blok untuk si pop-up yang dikasih nama input modal yang dipanggil oleh si tombol ini pakai cara manggil. Nah, jadi di dalam ini baru saya bisa bikin sebuah halaman kecil lagi yang pop-up. Nah, di sini isinya adalah ya tadi ya, ada label, ada inputnya ada variabel, variabelnya variabel nama. Ini sama kayak HTML. Ini benar-benar HTML ya. Di sini nama, ini itu adalah variabelnya. Terus di sini juga tanggal lahir, untuk jurusan adalah jurusan. Terus di sini tipe buttonnya submit dan reset. Di sini simpan dan reset. Nah, kalau misalnya saya klik simpan atau reset, ini dia akan memanggil dari tipe formnya. Tipe formnya seperti apa? Tipe formnya adalah lihat ya, di sini tipe formnya adalah post. Actionnya, nah di sini lagi-lagi base URL. Actionnya adalah kemana? Ya, seperti waktu kalian belajar HTML, ya ini kan ada action untuk membuka link ya, link tujuan link. Ini juga sama, ini membuka tujuan linknya. Linknya adalah apa? Karena di CI itu tidak mengakses sebuah file, tapi mengakses sebuah controller dan fungsi, berarti yang dipanggil adalah controller dan fungsi. Nah, ini kan ya base URL, controllernya, terus fungsinya. Nah, yang dipanggil apa? Fungsi tambah di controller admin. Jadi kita ketika diklik simpan, si variabel-variabel ini, nama, tanggal lahir, jurusan, itu dikirim ke variabel ke fungsi tambah ini.
Nah, kalau kita buka admin fungsi tambah seperti apa? Nah, ketika sampai di fungsi tambah ditangkap tadi si variabel-variabel tadi yang dikirim yaitu nama, NIM, tanggal lahir, jurusan ke variabel-variabel baru. Variabel nama, NIM, tanggal lahir, dan jurusan. Lalu variabel ini ditampung ke variabel-variabel baru dan dimasukkan di package ke dalam sebuah array dengan sistemnya seperti ini. Jadi data yang dikirim harus seperti ke array. Di package menjadi sebuah array, lalu dikirim lagi ke kontrol ke model. Ke model karena yang berhubungan dengan database adalah model. Nah, di sini ya, this M mahasiswa input data TB mahasiswa. Nah, maksudnya apa? Nah, yang ini ya. Nah, ini kan satu package. Satu package ini yang asalnya dari tadi tuh yang tadi sudah diambil. Ini dikirim nih ke model this input data adalah apa? Ini adalah sebuah nama fungsi yang ada di model. Coba lihat modelnya. Klik. Nah, lihat di sini modelnya yang mahasiswa ada fungsi lain yaitu input data. Kalau yang tadi adalah tampil data. Ini adalah input data. Input data memiliki sebuah parameter ya, memiliki sebuah parameter. Parameternya adalah ini nama tabel dan data itu sendiri. Nama tabelnya adalah diinput sebagai nama tabel yang ada di database yaitu TB mahasiswa. Lalu datanya adalah data yang dikirim. Sehingga ini harus match nih. Ini nama tabelnya, ini adalah data yang di package tadi. Ini masuk ke sini kan? Masuk ke sini, masuk ke sini. Nama tabel akan masuk ke perintah ini. Nah, ini adalah perintah input data ke database dengan perintah this db insert. Lalu nama tabelnya dan datanya di insert. Nah, ketika ini sudah dieksekusi, data langsung masuk ke database. Itu prosesnya. Udah nih masuk ke database, selesai. Dia akan nge-refresh ya. Dia kan udah selesai. Dia balik lagi ke admin. Nah, sampai sini. Nah, dia akan menjalankan perintah ini. Redirect admin index. Jadi dia akan nge-refresh. Jadi tampilannya dia langsung begitu saya simpan, nah dia akan nge-refresh dan akan tampil ke seperti ini. Oke, sampai sini jelas untuk langkah-langkahnya. Halo, cukup jelas. Untuk step by step-nya itu seperti itu ya, langkah-langkahnya kenapa dia save sampai bisa keluar. Nah, sebenarnya itu sih materi itu untuk pertemuan kali ini itu adalah ini. Jadi membahas tentang si script input data ini sampai ke database. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti recordnya saya akan bagikan ya, nanti bisa di. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya akan absen dulu ya. Nanti yang saya sebutkan namanya, silakan merespon ya. Silakan merespon dengan hadir. Cuacanya kurang mendukung untuk kita offline. Mudah-mudahan besok nggak hujan ya, jadi saya bisa ngejelasin pertemuan ke-7. Yang merasakan perubahan, kemudian tergantung dari yang mau dari 10 sampai 100 dari 10 derajat sampai 100 derajat. Terus sekarang dari buat data berarti setengah intensitas
Berarti semakin tinggi intensitasnya semakin besar semakin besar kadarnya. Kalau misalnya kalau panjang global itu kan nggak ada sama sekali yang panjang global itu kan yang muncul pada saat ditembakkan oleh sinar X gitu kan, tapi dia akan memancarkan panjang global. Panjang global itu nanti akan dideteksi oleh detektor. Oke, saya absen ya. Rudy Abdul Rahman ada? Hadir Pak, hadir, ada. Oke, Nadia Rizky Budjo ada? Hadir Pak, hadir. Nadia Rizky. Rio Faizal ada? Rio Faizal Alamsyah. Semakin tinggi intensitas, berarti akan semakin Rio nggak ada ya. Oke, Satria Anugrah. Satria Anugrah ada? Satria nggak ada ya. Oke, Sandy Akbar Pratama. Sandy Akbar Pratama ada? Nggak ada ya. Oke, bagus. Maulidi Kusuma. Bagus Maulidi ada nggak? Oke, ada. Rahmat ada? Rahmat? Nggak ada ya. Siti Rohmah Fadilah. Hadir Pak. Siti Rohmah Adi. Oke. Adam Abdillah. Hadir. Adam Abdillah ada. Oke. Agus Prastian. Hadir Pak. Oke, ada. Adlian Prasetyo. Adlian Prasetyo ada nggak? Nggak ada ya. Alvin Kabir Rifa. Alvin Kabir ada? Alvin Kabir nggak ada. Andika Syarif Atmaja. Hadir Pak. Andika. Andriawan Dwi Rianto. Hadir Pak. Ya. Anggi Apriyadi Aldani. Anggi Apriyadi nggak ada ya. Ari Rangga Pratama. Hadir Pak. Aryo Hardiareka. Hadir Pak. Dwi Fristikasari. Ya. Fahriansyah Al-Falazi. Ya. Fahriansyah. Oke, Bensan ada ya. Ilham Dwi Ramadan. Ilham ada. Oke, Liza Puspita Putri. Sudah hadir Pak. Ada. Oke. Mulyana ada. Hadir Pak. Mulyana ada. Oke. Nala Restiani. Nala Restiani ada. Ada ya. Naufal Rizkullah. Naufal Rizkullah. Ada ya. Nur Hamzah Juniansah.
Alhamdulillah Juniansa. Putri Natasha Sugianto. Hadir, Pak. Hadir. Renanda Ardian Syahnar. Hadir, Pak. Renanda. Oke. Robian Syah Hidayat. Hadir, Pak. Oke. Shirley Diana Pratiwi. Oke. Sonia Gandhi. Hadir, Pak. Tata Darussalam. Hadir, Pak. Bagus Nasrullah. Hadir, Pak. Oke. Yoga Setia Putra. Hadir, Pak. Yuli Nawati. Yuli Nawati ada ya. Oke, Irfan Anuela Ibrahim. Hadir, Pak. Irfan Muhammad Gofarul Aziz. Hadir, Pak. Oke, ada Andrian Herbert. Hadir, Pak. Oke, ada Muhammad Aziz. Ada Muhammad Aziz. Ada yang nama yang belum dipanggil siapa? Silakan respon. Udah diantar semua ya. Oke, udah ada semua ya. Oke, saya simpan. Baik, itu materinya ya untuk malam hari ini. Tadi sudah saya bagikan. Mudah-mudahan besok bisa ketemu ya offline ya. Jadi mungkin bisa diskusi lagi. Saya rasa cukup ya pertemuan malam hari ini. Silahkan dicoba. Ini nanti video rekamannya bisa kalian putar lagi, bisa kalian coba lagi. Karena tadi saya jelaskannya benar-benar seperti tutorial, step by step. Jadi nanti perhatikan aja ini yang saya bicarakan itu dari mana ke mana gitu. Prosesnya gitu, proses waktu input data dan tampil datanya. Nah besok itu kan kita tambahan lagi ya terakhir ya. Nah besok itu kita akan bahas tentang proses update data dan delete data ya, delete data di CI seperti apa. Jadi lengkap sebenarnya untuk database. Lalu kemudian juga besok saya akan jelaskan tentang UTS itu seperti apa, karena UTS-nya take home. Nah ini saya jelasin aja sekilas sekarang, mungkin besok mungkin akan lebih jelas lagi. UTS-nya take home berupa kalian buat video ya, untuk menjelaskan instalasi CI. Nanti ada soalnya bisa di-download nanti di Simak Studi kita. Nah, di situ nanti kalian membuat sebuah video untuk menjelaskan bahwa kalian bisa melakukan instalasi CI dari tadi ya. Tadi kan saya udah kasih contoh ya, kayak konfigurasi apa aja, config-nya, autoload-nya, dan lain-lain. Lalu kalian membuat sebuah file sederhana atau aplikasi sederhana. Mungkin nggak sampai admin LTE, aplikasi sederhana aja, nanti ada soalnya. Nah, nanti hasil videonya kalian upload di ini. Kalian kan pasti pada punya ini ya, akun Google ya. Nah, kalian upload di YouTube kalian masing-masing. Jadi punya YouTube channelnya diaktifkan, upload di YouTube kalian masing-masing. Lalu share link yang sudah diupload itu, share untuk dikumpulkan ke UTS. Jadi linknya yang saya buka nanti ketika UTS. Nanti saya nilai di situ sampai sejauh mana pemahaman untuk instalasi CI dan pembuatan aplikasi sederhana. Nah, ini waktunya lama ya, lumayan 1 bulan ya. Jadi bisa belajar sampai pengumpulan terakhir itu pokoknya setelah selesai Lebaran berarti ya. Berarti sekitar tanggal 20-an lah, tanggal 20 Mei. Lama banget nih waktunya. Jadi silahkan dipelajari untuk proses instalasi seperti apa. Nanti mungkin juga saya akan bantu untuk link-link yang proses untuk instalasi CI seperti apa. Oke, paling itu saja dari saya. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya tutup. Sudah cukup? Cukup ya? Oke, baik. Ya, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, ya terima kasih atas kehadirannya di kuliah online ini. Ya, saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya close ya.